Fatimah. Suparman gemetar karena puterinya mendorong Gil hingga ia yang terkena tembakan di dada. Fatimah, kenapa kamu bodoh sekali? Suparman kelabakan. Tiba-tiba tangan Suparman diborgol. Fatimah langsung mati di tempat karena jantungnya menjadi sasaran timah panas tadi. Suparman memang menargetkan jantung Gil yang mati selamanya. Namun, tak disangka Fatimah malah mengorbankan dirinya demi kebenaran. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah, Fa. Gil sangat berterima kasih dengan Fatimah karena sudah memberinya kesempatan untuk tetap bersama istri dan anak-anaknya. Fatimah, jangan tinggalkan ayah. Ayah tidak bisa kehilangan kamu. Bangunlah nak. Suparman meronta. Tangannya ditahan oleh polisi yang memborgolnya tadi. Beberapa polisi membawa jenazah Fatimah. Sebagian lagi membawa orang-orang Suparman yang ikut melakukan kejahatan selama ini. Gil tersenyum puas. Dia membuka karung yang ada di kepala dua anak-anak itu. Ia membeku untuk beberapa saat. Kalian siapa? Gil tak mengenal dua anak kecil itu. Gil tak percaya jika Suparman hendak menipunya. Suparman, di mana anak-anakku? Suparman yang sudah masuk ke dalam mobil polisi. Gil tarik lagi kerah bajunya hingga koyak. Kemana kamu sembunyikan anak-anakku? Sekarang kita impas. Suparman tergelak. Maksudmu apa setan? Lagi. Mereka sudah mati. Suparman tertawa. Enggak mungkin, Bilal sama Haura pasti masih hidup. Aku sudah melenyapkan mereka. Hahaha. Gil tak tahu caranya untuk memberitahu Safiyah tentang anak mereka yang hilang. Bagaimana Gil? Yusuf menghampirinya setelah ngos-ngosan. Tadi dia juga ikut adu jotos dengan para penjahat itu. Gil memegang kepalanya. Apa yang sudah Suparman lakukan pada anak-anakku? Gil terduduk dengan mata merahnya. Dia tidak akan bisa memaafkan diri sendiri karena tak bisa melindungi anak-anaknya. Gil, apa yang sebenarnya terjadi? Yusuf menatap anak buah Gil. Suparman mengatakan jika dia sudah menembak anak-anak Tuan Gil, jelas anak buah Gil. Apa? Yusuf membesarkan matanya. Aku tidak percaya. Aku sangat percaya Bilal dan Haura sangat bisa menjaga diri. Mereka tidak akan mudah menyerah. Gil mendongak dalam duduknya. Aku juga tidak percaya anak-anakku bisa kalah semudah itu. CEO itu sangat mengenal anak-anaknya yang punya banyak akal. Apalagi Bilal yang super aktif. Kuncinya adalah kita hanya memaksa Suparman agar bisa bicara di mana dia menyembunyikan Bilal dan Haura. Yusuf memberi aba-aba dengan matanya agar mereka membantu Gil bisa berdiri. Gil tampak lemah. Dia tak peduli dibilang cengeng. Hatinya termehek-mehek karena tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Yusuf begitu prihatin dengan kondisi CEO itu. Ia tahu kelemahan Gil memang terletak pada keluarganya. Aku yakin mungkin saja Bilal dan Haura ada di sekitar sini. Mungkin mereka lari. Yusuf masih berpikir positif dengan kejadian yang ada. Yusuf berpikiran positif bukan tanpa alasan. Dia tahu Suparman itu seorang penipu yang manipulatif, sangat pintar memainkan mental seseorang. Dulu saja Yusuf hampir masuk dalam jebakan pria itu untuk menikahi putrinya. Berangkat dari beberapa hal itu, ia yakin putra-putri Gil masih hidup. Hanya saja ada kemungkinan juga Bilal dan Haura memang dilenyapkan oleh Suparman. Itu adalah kemungkinan terburuk yang akan membuat hidup Safiyah dan Gil diselimuti kesedihan. Fatimah. Yusuf menatap tragis pada wanita yang ditembak mati oleh Suparman. Innalillahi. Yusuf heran, Suparman adalah jenis manusia yang memang lebih berbahaya dari setan itu sendiri. Bagaimana tidak puterinya sendiri saja dimanfaatkan dan dikorbankan olehnya. Semoga kamu husnul khatimah, Fa.
Di akhir hidupmu, kamu menerima nasihat baik kami dengan bertobat. Sayangnya nasib Gil juga masih ngambang. Anak-anaknya belum ada kabar. Kalau Safiyah tahu, dia pasti akan sangat bersedih mendengar hal ini. Yusuf naik ke mobil yang berbeda. Dia tahu Gil memang butuh waktu untuk merenungi ujian hidup yang sedang dialaminya saat ini. Selama perjalanan Yusuf menerima telepon dari istrinya. Dia mengangkat telepon itu. "Assalamualaikum Mas, gimana? Ini udah malam banget." Juga udah nanya terus. Suaminya gak bisa dihubungi. Yusuf memperdengarkan nafas beratnya saat ingin menjawab pertanyaan Marwah. "Sayang, sebenarnya kamu sudah bertemu dengan Suparman." "Alhamdulillah, jadi Bilal sama Haura sudah ditemukan Mas," potong Marwah. "Itu dia masalahnya wah, anak-anak Gil tidak ada. Suparman mengatakan bahwa dia sudah melenyapkan anak-anak itu." "Astagfirullah." Marwah menutup mulut dengan tangannya. "Ini semua gak benar kan Mas?" Marwah masih menatap Safiyah yang masih ditenangkan para orang tua di tempat tidurnya. Safiyah sama sekali tidak mau makan seharian. Dia mengatakan kalau ia akan makan kalau anak-anaknya ditemukan. Marwah yang berada di arah balkon kamar itu memperhatikan lagi kondisi Safiyah yang sudah sangat memprihatinkan. "Ya Allah Mas, sekarang gimana ya? Aku harus ngasih tahu Safiyah gimana? Kamu tenangkan saja dulu. Katakan saja kami dalam proses pencarian Bilal dan Haura." Marwah agak sulit mendekat. Safiyah akan menyerangnya dengan ribuan pertanyaan. "Gimana wah?" Safiyah memegang lengan tangan sang sepupu. Sulit sekali untuk Marwah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. "Bilal sama Haura sudah ditemukan. Iya kan?" Marwah menghela nafas panjangnya. "Mereka aman kok, masih dalam proses negosiasi. Tenanglah anak-anakmu baik-baik saja." "Iya kamu makan dulu ya supaya ada tenaga untuk menunggu kedatangan anak-anakmu," pinta sang ibu. Safiyah menatap wajah-wajah khawatir yang pasti sudah sangat lelah untuk menghiburnya. "Baiklah." Safiyah dengan suara paraunya beranjak dari tempat tidur. "Apa Mas Gil akan pulang malam ini wah?" "Iya, dia sama Mas Yusuf lagi dalam perjalanan pulang. Mereka akan mengurus negosiasi dengan Suparman besoknya lagi." Safiyah sedikit merasa lebih baik. Dia berjalan ke arah luar kamar untuk mengisi perut yang tertunda karena ingin menunggu kedatangan anak-anaknya. Marwah sedikit lebih lega karena Safiyah sudah mulai mampu untuk beraktivitas. Hal yang ia takut jika mendengar kenyataan itu. Marwah masih menginap di rumah Safiyah. Sebab, suaminya dan Gil memutuskan untuk tidak pulang. Dua pria itu bertekad untuk mencari Haura dan Bilal. Yusuf tidak bisa meninggalkan Gil yang kini sudah menjadi sahabatnya. Marwah mengantar Safiyah ke kamarnya. Tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Mas Gil sama Mas Yusuf pasti akan bisa membebaskanmu." "Baiklah." Safiyah menggenggam tangan Marwah. "Terima kasih karena sudah menemaniku wah, aku tidur dulu. Semoga proses penyelamatan anak-anakku berhasil." "Amin." Marwah meninggalkan ruangan itu. Dia tidur di kamar tamu yang ada di lantai dasar rumah besar itu. Ponselnya berbunyi lagi. Sang suami menelpon Marwah sudah beberapa kali pula. "Assalamualaikum, sayang. Kenapa tidak diangkat dari tadi?" "Tadi aku lagi menenangkan Safiyah. Dia sangat shock Mas dengar apa yang terjadi. Aku sangat kasihan sama dia. Kamu di mana sekarang?" "Aku memaksa Gil untuk beristirahat di hotel yang ada di dekat tempat Suparman berada." "Apa tidak ada kabar soal Bilal Haura?" "Untuk saat ini kami tidak menemukan jejak apapun. Kami akan melanjutkan besoknya lagi."
Gil tampak begitu syok dan sangat lelah. Aku harap Bilal sama Haura bisa ditemukan ya Mas. Kasihan kalau Safia tahu kalau anak-anaknya tidak bisa ditemukan dan Suparman mengatakan dia telah melenyapkan mereka. Apa? Safia terduduk setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Marwah di telepon itu tadi. Anak-anakku dilenyapkan Suparman. Ini gak benar kan Wah? Aku mohon kamu bilang yang aku dengar tadi salah dengar. Marwah tak menyangka Safia akan kembali ke situ dan mendengar semua pembicaraan dia dan sang suami. Safia tentu saja tidak bisa menerima keadaan itu. Dia tak sadarkan diri. Posisi Marwah saat ini sangat dilema. Ia tak mungkin bisa memberitahu Gil kalau sang istri pingsan. Sebab, sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Bangunlah. Aku mohon jangan seperti ini. Kamu jangan terlalu rapuh. Jelas saja Safia tidak bisa menerima keadaan itu. Apalagi pertemuannya dengan putra-puterinya penuh drama merajuk. Safia akan menyesal seumur hidup jika dia benar-benar mendapat kabar jika anak-anaknya meninggal dunia. Gil datang ke rumah sakit mendengar istrinya jatuh sakit karena mendengar anak mereka sudah tidak ada. Itulah yang paling ditakuti olehnya. Sayang. Gil memeluk istrinya yang sedang diinfus. Kenapa jadi begini? Mas, apa yang aku dengar itu semua gak benar kan? Gil hanya bisa memeluk Safia. Marwah yang menanti kedatangan suaminya dari tadi juga ikut termehek-mehek. Gil menyeka air mata istrinya. Sayang, tenanglah. Kamu saat ini sedang mengandung. Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Suparman pasti sudah gila. Dia ingin membuat kita khawatir. Percayalah, sayang. Kami akan terus mencari anak-anak kita. Aku mau mereka kembali dengan selamat. Baiklah, aku akan usahakan, sayang. Gil merangkul sang istri. Jaga dirimu. Ingat anak-anak kita pasti kuat. Selagi belum ada bukti kalau mereka meninggal, mereka pasti masih hidup. Mendengar bujukan suaminya, Safia sudah bisa merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku harus pergi lagi. Aku akan memaksa Suparman untuk berbicara di mana anak-anak kita. Hati-hati Mas. Aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Gil mengelus kepala wanita bercadar hitam yang sedang diinfus itu. CEO itu tidak tega sekali bila harus melihat Safia dengan beban pikiran dan perutnya. Itu bisa saja membuat dia kehilangan sang istri. Gil berhadapan dengan Marwah dan Yusuf di luar ruangan. Terima kasih Yusuf. Kamu telah banyak membantuku. Sebaiknya kamu pulang saja. Kasihan istrimu, dia juga sedang hamil besar. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Nggak apa-apa kok Mas Gil. Kami sangat senang bisa membantu kalian. Jangan Wah. Kamu sebaiknya istirahat pulang. Ada Momi dan Umi yang akan menjaga Safia di sini. Kamu pulanglah. Marwah tidak mau berkeras hati lagi. Dia mengangguk. Gil pamit. Berjalan cepat. Sibuk menelpon sana-sini. Dia akan pergi ke kantor polisi untuk menemui Suparman. Saat berada di dalam mobil, kendaraan itu dikemudikan oleh supirnya. Ayo Pak cepat. Saya harus ke kantor polisi sekarang. Gil masih sibuk dengan ponsel itu. Tiba-tiba ada panggilan dari pihak kepolisian. Dia sudah kenal dengan pihak penegak hukum ini. Halo, Pak. Apa Suparman sudah mau buka suara? Suparman baru saja mati tadi, Tuan Gil. Apa? Gil lemas. Kenapa bisa Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia sudah mengatakan di mana anakku? Suparman mati karena ada temannya yang dendam hingga menusuknya di dalam penjara.
Astagfirullah, kenapa jadi begini? Jadi nasib anak-anakku bagaimana? Kini Gil begitu buntu pikirannya. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Hanya Suparman yang tahu di mana keberadaan anak-anaknya. Anak buah Suparman juga mengatakan mereka tidak tahu keberadaan Bilal dan Haura. Apa solusinya, Pak? Saya tidak mau anak-anak saya tidak ada kepastian. Kita hanya bisa mencari mereka di sekitar bangunan itu. Pihak kami juga akan bertanya ke pihak rumah sakit sekitar tempat itu. Gil masih belum bisa tenang. Dia menyewa lebih banyak orang untuk mencari keberadaan anak-anaknya. CEO itu tak peduli hujan panas, dia hanya ingin anak-anaknya ketemu. Saat masih berada di lokasi tempat awal Suparman menyembunyikan anak-anaknya, Gil menerima telepon dari Yusuf. Halo, Gil. Bagaimana dengan Suparman? Apa dia sudah mau mengaku? Suparman sudah mati. Innalillahi. Yusuf menatap sang istri. Marwah yang ada di samping sang suami mengerutkan dahi. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Marwah tak selera lagi sarapan pagi di ruang makan rumah mereka. Suparman sudah meninggal dunia. Ya Allah. Anita sampai melepaskan piring dari tangannya. Ini pasti karena Allah sangat muak melihat kejahatan yang sudah dilakukan oleh pria itu, tapi bagaimana dengan Bilal dan Haura? Nah, itu mah. Gil tadi terdengar putus asa. Dia bahkan mengerahkan banyak orang untuk mencari anak-anaknya. Bahkan ada beberapa helikopter yang berterbangan di daerah sana. Yusuf memperlihatkan ponselnya. Gil tidak mampu bersuara lagi. Dia hanya mengirimku pesan ini. Marwah sampai meneteskan air mata mendengar kabar buruk itu. Ya Allah, nanti gimana ya nasib Safiyah? Aku nggak mau dia sedih lagi. Sudah 4 tahun dia berada dalam kesedihan karena kehilangan Mas Gil. Kamu harus makan, sayang. Aku tahu kamu sangat sedih, tapi aku nggak mau kamu ikut sakit juga. Marwah mengangguk. Dia hanya ingin semuanya baik-baik saja. Padahal Marwah sudah sangat antusias karena hamil berbarengan dengan Safiyah. Malam harinya Gil terpaksa harus pulang lagi dengan tangan kosong. Mas, bagaimana dengan anak-anak kita? Safiyah sudah sangat senewan karena belum bisa melihat keadaan anak-anaknya. Suparman udah bilang di mana mereka. Safiyah celingak-celinguk di luar pintu. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan anak-anaknya. Mas, jawab dengan jujur di mana anak-anak kita. Gil sudah seperti mayat hidup. Dia memeluk istrinya. Menangis pilu. Suparman sudah meninggal, sayang. Aku belum bisa menemukan keberadaan Bilal dan Haura. Safiyah tak bisa lagi berkata-kata. Hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Tidak apa-apa, Mas. Safiyah sudah mulai bisa menerima keadaan dan selalu berpikir positif. Kita masih bisa mencari mereka besok. Selama beberapa hari ini, Safiyah absen untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Ia terlalu sibuk bersedih dan menangis. Aku temani kamu makan ya, Mas. Gil bisa tersenyum. Dia tahu Safiyah sedang menguatkan diri. Kamu juga harus makan. Aku tidak mau kamu sakit sampai masuk ke rumah sakit lagi. Safiyah menggandeng tangan suaminya. Saat mereka tiba di ruang makan, Safiyah begitu cakatan mengambil makanan untuk sang suami. Aku suapin ya, Mas. Gil ikut tersenyum hangat. Dia menggenggam tangan sang istri. Terima kasih karena sudah bisa sekuat ini. Aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Safiyah mengangguk. Usai menyuapi sang suami makanan, dia memijat sang suami yang ia tahu pasti sangat kelelahan karena bermalam-malam mencari anak-anak mereka. Masya Allah, enak sekali sayang pijatan kamu.
Gil hampir terlelap. Mas, mandilah dulu. Setelah itu istirahat. Aku juga ikut mencari anak kita besok. Baiklah. Gil mengecup punggung tangan Safia. Gil mengikuti saran istrinya untuk membersihkan diri di kamar mandi. Setengah jam usai mandi, Gil memperhatikan sang istri yang mengaji di atas sajadah. Kepiluan itu masih sangat kentara. HP Gil berdering. Polisi menelponnya lagi. Halo, Pak. Apa sudah ada kabar anak-anak saya? Kami sudah menemukan 2 jenazah anak-anak yang berumur sekitar 5 tahun di hutan dekat bangunan itu. Jenazahnya sudah berulat. Ponsel itu sudah terlepas dari tangan Gil. Dia terduduk. Tak sanggup mendengar apa yang dikatakan selanjutnya oleh polisi. Astagfirullah, Mas, kenapa? Safia sudah punya firasat buruk. Gil memeluk sang istri. Anak kita. Mereka kenapa, Mas? Mereka udah nggak ada. Apa? Safia kembali pingsan karena tak kuat dengan kabar berita itu. Hari berikutnya pemakaman anak-anaknya dilakukan. Area kuburan itu diterpa hujan sebelum pemakaman dilakukan. Gerimis juga masih bergentayangan di sana. Gil memapah Safia yang sudah hancur lebur perasaannya. Kamu harus kuat. Gil memayungi istrinya. Berbondong-bondong orang datang ke pemakaman itu dengan mengenakan pakaian serba hitam. Marwah juga menangis di punggung suaminya. Tak kuat saat jenazah kecil itu diangkat satu persatu dalam lubang kuburan yang berbeda. Gil paling terpukul. Ingatannya berputar hebat tentang anak-anaknya. Betapa lucunya mereka. Safia berlutut di depan pusara yang sudah ditumpuk dengan tanah kuning. Dia tahu tak menangis di depan kuburan itu tak baik, tapi hati kecilnya benar-benar tercabik. Ibunya menahan Safia agar tidak histeris. Jangan seperti ini. Safia sudah kehujanan. Namun, ia tak peduli. Rasa bersalah Safia begitu besar. Karena apa yang telah dilakukannya terakhir kali sangat mempengaruhi hati anak-anaknya. Perpisahan dengan cara seperti itu pasti akan membawa penyesalan seumur hidup.